Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali. Saya kenal percaya kita terus tidak ada bosan-bosannya untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Amin. Mari persiapkan hatinya. Kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan mengeraskan hati. Seorang terkasih, pada hari pertama hari raya roti yang tidak beragi, Yesus mengutus para murid pergi ke Yerusalem untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Dalam ruang perjamuan itu, Yesus bercerita bahwa salah seorang muridnya akan berkhianat atau mengkhianati dia. Para murid Yesus tampak bingung, bertanya-tanya, dan saling mencurigai satu sama yang lain. Lalu Yesus menyingkapkan identitas si pengkhianat itu, sambil memastikan tentang sesuatu yang memang harus dihadapi Yesus. Ia juga menyatakan kutukan bagi orang yang mengkhianatinya. Pertanyaan Yudas yang munafik dan jawaban Yesus sebenarnya telah menunjukkan bahwa Yudas lah si pengkhianat itu. Dalam perjamuan itu, sidang jemaat Tuhan, Yesus menjelaskan sesuatu yang bersifat eskatologis. Yaitu ia tidak akan mengambil bagian dalam perjamuan Paskah ini sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Tadi kita sudah baca, sidang jemaat Tuhan. Setelah perjamuan itu diakhiri dengan pujian, berangkatlah Yesus ke Bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya. Berkenaan dengan peringatan, pesan, dan janji Yesus kepada para murid, dengan gegabahnya Petrus berani memastikan bahwa imannya tidak akan goncang. Dia sombong, sidang jemaat Tuhan. Yesus memperingatkan Petrus dengan keras bahwa kesombongannya akan berakibat fatal. Pernyataan Yesus malah membuat Petrus bersumpah bahwa ia rela mati daripada harus menyangkal imannya. Jawaban Yesus kepada Yudas sebetulnya sebuah peringatan. Namun Yudas bersikukuh memilih jalannya sendiri. Sekalipun belum mengerti, Yesus juga mau memperingatkan, menasihati, dan menjanjikan sesuatu untuk kebaikan para murid. Namun para muridnya belum sanggup memahami pernyataan Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan dapat mengingatkan kita melalui Alkitab, melalui khotbah di gereja, atau orang beriman lainnya, atau melalui sahabat kita, agar kita tidak terpuruk dalam dosa. Karena itu jangan keraskan hati kita. Terimalah peringatan Allah. Ambillah waktu dan akuilah segala kesalahan kita. Dengan demikian Allah yang penuh rahmat akan mengampuni kita. Jangan kita seperti Petrus yang mengaku imannya kuat. Dia tidak akan tergoncang imannya. Akhirnya dia menyangkal Tuhan sebelum ayam berkokok. Jangan kita juga seperti Yudas yang munafik dia. Akhirnya dia yang menjual Yesus 30 keping perak. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Yesus selalu memperingatkan murid-muridnya di setiap pelayanannya. Dia mengingatkan agar mereka selalu kuat, agar mereka selalu kuat bersatu, agar iman mereka kuat di dalam Tuhan, agar mereka siap menghadapi segala sesuatu keadaan kejadian yang akan terjadi. Yesus sudah tahu bagaimana keadaan muridnya. Kalau itu terjadi, kalau ia pasti ditangkap nanti mau disalibkan, pasti murid-muridnya tercerai-berai. Yesus sudah tahu, sudah mengerti. Akan tetapi Petrus dengan kesombongannya, dengan arogannya bilang, saya tidak. Tapi Yesus tahu dan memperingatkan Petrus. Bagaimana juga dengan kita, sidang jemaat Tuhan? Kita sudah sering diingatkan melalui renungan, melalui khotbah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui sahabat-sahabat kita terkasih. Tetapi kadang kita mengeraskan hati kita. Kita menganggap diri kita mampu, kita menganggap diri kita ini sanggup, kita menganggap diri kita ini kuat, tetapi kita lemah sebenarnya. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh Tuhan
dalam menopang hidup kita, menopang segala sesuatunya. Mari datang kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita seperti Petrus dan Yudas, agar kita mau diberkati oleh Tuhan, agar kita diberkati oleh Tuhan segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami tidak mau mengeraskan hati kami atas segala firman Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan. Kami mau melembutkan hati kami mau menerima Tuhan dengan kelembutan hati kami mau dibimbing oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam